Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Seri ke-425 ini didukung oleh para pemain Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Mas Niko sebagai Nambi, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Elias sebagai Gajah Biru, Eni Budiono sebagai Nyai Gajah Biru, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Refli Lubis sebagai Demung Wira, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana di Balai Paseban Agung Istana Majapahit sunyi senyap. Arya Kamandanu dan Sakawuni menundukkan wajahnya ke lantai. Para hadirin saling berpandangan, tapi tidak seorang pun di antara mereka mengeluarkan kata-kata. Sementara itu, Sang Prabu sendiri tidak langsung memberikan jawaban atas permohonan Arya Kamandanu. Untuk sesaat lamanya beliau nampak merenung di atas singgasananya. Wajah Arya Kamandanu kembali tengadah ketika terdengar suara Sang Prabu. Arya Kamandanu. Iya, Gusti. Jadi kau ingin agar Gajah Biru kubebaskan dari ruang tahanan? Iya, Gusti. Kalau Gusti tidak keberatan, itulah permohonan hamba. Tapi kalau misalnya Gusti keberatan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, hamba juga tidak apa-apa. Hamba hanya ingin agar para pucuk pimpinan di Majapahit ini kembali bersatu seperti semula. Hamba tidak ingin adanya perpecahan.
Hamba sangat merindukan persatuan seperti pada zaman rintisan Majapahit dahulu kala. Itu sudah pasti, Kamandanu. Kukira tak seorang pun yang hadir di Balai Paseban Agung ini menginginkan adanya perpecahan di antara kita. Sebab hanya dengan persatuanlah Majapahit akan tetap langgeng berdiri di bumi Nusantara ini. Hanya dengan persatuanlah kita semua akan mampu menangkal bahaya dari luar ataupun dari dalam tubuh Majapahit sendiri. Demikianlah harapan hamba, Gusti Prabu. Baiklah. Tapi sebelumnya aku ingin minta pendapat Paman Ramapati lebih dahulu. Bagaimana Paman Ramapati? Arya Kamandanu menginginkan agar Gajah Biru dibebaskan. Ampun Gusti Prabu. Kita semua tahu mengapa Gajah Biru dijebloskan ke dalam penjara. Gajah Biru dipenjara karena ada sebabnya. Jadi Gajah Biru berada di dalam penjara untuk menebus kekeliruannya sebagai salah seorang perwira Majapahit yang sedang menjalankan tugas. Tapi kalau memang Kamandanu menginginkan Gajah Biru dibebaskan, hamba kira kita semua perlu memperhatikan permohonannya itu. Jadi bagaimana, Paman? Kau setuju Gajah Biru dibebaskan? Soal itu hamba serahkan pada kebijaksanaan Gusti Prabu. Tapi satu hal yang perlu diingat, bahwa kita memang harus menghargai keberhasilan Arya Kamandanu dalam menunaikan tugasnya menumpas kaum perusuh. Menurut pendapat hamba Gusti Prabu, sekalipun toh nanti Gajah Biru dibebaskan, dia masih tetap harus dalam pengawasan pemerintah Majapahit. Jadi pada dasarnya hamba tidak keberatan, Gusti Prabu. Bagaimana pendapatmu, Paman Ambi? Apakah kau setuju Gajah Biru dibebaskan? Hamba setuju dengan pendapat Kakang Ramapati, Gusti Prabu. Gajah Biru bisa saja dibebaskan, asal masih tetap dilakukan pengawasan yang ketat terhadap Gajah Biru dan keluarganya. Kemudian, bagaimana pendapatmu, Paman Lebusora? Ampun, Gusti Prabu. Hamba sangat setuju Gajah Biru dibebaskan. Karena hamba tetap pada keyakinan semula bahwa Gajah Biru sebenarnya tidak terlalu bersalah dalam menjalankan tugasnya. Hamba tahu persis siapa Gajah Biru. Dia adalah seorang perwira yang setia. Dan selama ini, dia telah menunjukkan sikap setianya kepada pemerintah Majapahit. Dia rela mengorbankan apa saja demi kejayaan dan keharuman negeri Majapahit. Dalam hal ini, hamba sama sekali tidak ragu-ragu untuk memberikan kebebasan kepada Gajah Biru. Kalau toh suatu saat nanti Gajah Biru melakukan perbuatan yang dapat dianggap merugikan pemerintah Majapahit, biarlah hamba yang akan bertanggung jawab. Biarlah hamba yang akan menanganinya. Baiklah. Jadi pada dasarnya kalian semuanya setuju Gajah Biru dibebaskan. Kalau begitu, tidak ada masalah yang berat. Nah, Kamandanu. Iya, Gusti Prabu. Permohonanmu kuterima dan kululuskan. Gajah Biru akan segera memperoleh kebebasannya. Dan untuk itu, aku menugaskan Paman Ramapati ke penjara untuk menjemput Gajah Biru. Tolong Paman Ramapati, tolong antarkan Gajah Biru ke rumah kediamannya, supaya dia bisa kembali bersatu dengan keluarganya. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan segera menjalankan perintah. Sang Ramapati kemudian menghaturkan sembah 3 kali berturut-turut, sebelum kemudian melangkah meninggalkan Balai Paseban Agung dengan diiringi 4 orang anak asuhnya. Setelah Ramapati pergi, kembali Sang Prabu berkata kepada para hadirin, Nah, kukira pertemuan sudah selesai. Tidak ada lagi masalah yang berat yang perlu kita bahas. Soal para utusan dari negeri bawahan, dari Jenggala, Sanggariti, Kahuripan, Tumapel, Singasari, biarlah menunggu beberapa saat lamanya. Berikanlah jamuan makan yang enak kepada para utusan itu, sebelum mereka nanti menghadap kepadaku di Balai Paseban Agung ini. Sebelum pertemuan ini kita tutup kembali, ingin rasanya aku menghaturkan puji syukur kepada para dewata yang bersemayam di atas langit.
Mudah-mudahan para Dewata Agung memberkati kita semua dan memberikan jalan yang terang bagi pemerintah Majapahit untuk meraih keberhasilan di masa-masa yang akan datang. Salam siar Sang Prabu. Semoga para Dewata selalu memberkatimu. Iya, Gusti Ramapati. Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati lagi. Kita harus lebih waspada. Aku mempunyai rencana yang sangat besar. Suatu saat nanti, rencanaku itu pasti akan kulaksanakan. Tapi tidak sekarang. Tidak dalam waktu dekat ini. Dan aku tidak ingin rencana besarku itu gagal berantakan di tengah jalan hanya karena kita berlaku sembrono. Hanya karena kita kurang perhitungan dan menuruti hawa nafsu belaka. Rawadeng, Rapangsa, Rabanyak, dan kau Rayuyo. Kalian berempat adalah orang-orang kepercayaanku. Orang-orang dekatku. Dan kalian sudah menjadi anak angkatku sendiri. Aku menaruh kepercayaan yang sangat besar terhadap kalian berempat. Dan aku tidak ingin kalian melakukan suatu kekeliruan yang akhirnya akan membuat kita menjadi rugi besar. Dengar baik-baik. Mulai sekarang kita harus bermain sandiwara. Kita tidak mungkin menghadapi Arya Kamandanu dan kelompoknya. Karena sekarang ini mereka sedang memperoleh angin segar dari Sang Prabu. Karena itu kita harus bisa menahan diri. Apakah Gusti Ramapati benar-benar hendak membebaskan Gajah Biru? Ya, ini harus kulakukan. Demi nama baik kita di depan Sang Prabu. Tapi sekalipun sudah dibebaskan, kalian berempat harus tetap mengawasi gerak-gerik Gajah Biru dan keluarganya. Juga Lembu Sora dan kaki tangannya harus tetap diawasi dengan ketat. Tapi jangan sampai ketara. Harus secara diam-diam dan dari kejauhan. Orang yang bernama Arya Kamandanu itu luar biasa. Dia sakti mandraguna. Dia pun termasuk orang kuat di Majapahit ini. Dia mempunyai pendirian yang kokoh bagaikan batu karang. Dan orang seperti itu bisa menjadi sangat berbahaya untuk rencana-rencana kita di masa-masa yang akan datang. Kalau bisa, rangkulah Arya Kamandanu. Ajaklah dia bergabung bersama kita. Tapi harus dengan cara yang halus. Ya, sekali-kali jangan menunjukkan sikap bermusuhan dengan orang itu. Tapi Gusti, kita semua sudah tahu bahwa Arya Kamandanu dan Sakauni berpihak kepada Lembu Sora. Wah, bagaimana ini? Ya, kita harus bersikap wajar-wajar saja, Ramadeng. Yang penting kita harus tetap mendapat tempat di hati Gusti Prabu. Kalau memang suatu saat nanti Arya Kamandanu dan Sakawuni membuat kesulitan, ya apa boleh buat. Kalau memang dia tetap berpihak kepada Lembu Sora, dia pun harus kita perlakukan sama dengan Lembu Sora. Tapi sekali lagi hati-hati. Jangan gerebak-gerebuk, jangan gerusa-gerusu, jangan bertindak sembarangan.
Kalau ingin melakukan sesuatu, rundingkanlah dulu dengan aku. Nah, kukira cukup. Mari sekarang kita temui Gajah Biru di penjara. Mari Gusti, silakan. Pasti heran dan sama sekali tidak menduga mengapa kami datang mengunjungimu, Gajah Biru. Ya, untuk apa saya harus merasa heran, Gusti Ramapati? Saya sekarang hanyalah seorang tawanan. Saya sudah dianggap sebagai orang yang merugikan negeri Majapahit. Sekarang ini saya tidak dapat berbuat banyak lagi. Saya hanya bisa memandang dinding-dinding tembok penjara ini dari waktu ke waktu. Dan saya sudah pasrah menerima nasib, Gusti Ramapati. Kau tidak perlu merasa berkecil hati, Gajah Biru. Dan hari ini kau boleh merasa lega dan gembira. Hari ini adalah hari keberuntunganmu. Sekarang saya tidak mempersoalkan lagi apakah saya bernasib mujur ataukah sial, Gusti Ramapati. Saya benar-benar sudah pasrah. Saya tinggal menerima nasib. Saya hanya akan merasa gembira jika mendengar berita bahwa keluarga saya tidak kurang suatu apa. Keluargamu tidak mengalami sesuatu apapun juga, Gajah Biru. Kau tidak perlu merasa khawatir. Mereka sehat-sehat saja. Bahkan istrimu, Nyai Gajah Biru, sekarang nampaknya sudah menjadi lebih tabah. Syukurlah kalau begitu. Lalu ada maksud apa gerangan Gusti Ramapati datang mengunjungi saya? Untuk menyampaikan berita gembira kepadamu, Gajah Biru. Ketahuilah, mulai hari ini kau bebas. Kau tidak lagi mencari tawanan. Sang Prabu telah mengampunimu. Kau diperbolehkan bebas dan bertugas seperti biasanya lagi. Maaf, Gusti Ramapati. Apakah ini benar-benar berita untuk saya? Ataukah hanya sekedar olok-olok? Tidak ada orang yang mengolok-olokkanmu, Gajah Biru. Berita ini adalah berita benar. Berita yang sesungguhnya. Kemarin kami baru saja menyelesaikan sebuah pertemuan penting di Balai Paseban Agung. Dalam pertemuan itu kami memutuskan, setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, untuk membebaskanmu. Maaf, Gusti Ramapati. Saya masih belum bisa menerima berita ini sebagai sesuatu yang benar. Lihatlah. Lihat tangan-tangan saya masih dirantai dengan kuat. Rawadeng. Iya, Gusti. Lepaskan rantai pengikat Gajah Biru. Baik, Gusti. Nah, Rawadeng segera melangkah dan membuka kunci gembok rantai tawanan. Sementara itu Gajah Biru hanya melihat saja apa yang dikerjakan Rawadeng. Tak lama kemudian, rantai itu pun terlepas dan Rawadeng mencampakkannya ke lantai ruang tahanan. Nah, bagaimana Gajah Biru? Apakah sekarang kau percaya? Ya, barulah sekarang saya percaya, Gusti. Tapi saya masih menyimpan tanda tanya. Mengapa saya tiba-tiba dibebaskan? Apakah tidak ada udang di balik batu, di balik ini semua? Gajah Biru,
kau tidak perlu menaruh sakwa sangka. Tidak ada udang di balik batu. Sang Prabu sangat mengharapkan agar kita semua sekarang bersatu kembali. Kita bersatu padu untuk membina masa depan Majapahit agar menjadi lebih gemilang. Itulah hasil musyawarah dalam Paseban Agung kemarin. Gusti, kalau begitu saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya merasa sangat terharu mendengar berita ini. Memang seharusnya kita semua bersatu. Mulai sekarang, saya akan berusaha mencampakkan segala prasangka buruk terhadap siapa saja yang menjadi sahabat-sahabat Majapahit. Bagus. Bagus, Gajah Biru. Itu suatu tekad yang bagus. Tapi kau tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku. Ucapan terima kasih itu lebih tepat kau berikan kepada Arya Kamandanu. Karena Arya Kamandanu lah yang pertama kali mengusulkan agar kau dibebaskan. Semula kami semua kurang setuju. Tapi akhirnya kami menemukan kata sepakat bahwa memang sebaiknya kau dibebaskan. Tentu saja dengan catatan bahwa kau tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun hal-hal yang dapat merugikan negeri Majapahit. Dan kau diharapkan bisa kembali bertugas dan mengabdi kepada Majapahit secara lebih baik. Baik, Gusti Ramapati. Saya berjanji akan mengabdi kepada Majapahit dengan lebih baik. Saya akan memberikan segala-galanya bagi Majapahit. Nah, Gajah Biru, sekarang marilah saya antarkan kau kembali. Gusti Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni. Semakin bertambah sempurnalah kegembiraanku malam ini. Semula aku mengira kau sudah tidak mungkin keluar lagi dari ruang tawanan, Kakang Gajah Biru. Ya, semula aku juga mengira begitu, Nyai. Tapi Sang Hyang Widi menghendaki yang lain. Kita harus mengucapkan terima kasih atas bantuan Gusti Arya Kamandanu. Sudahlah, Kakang Gajah Biru. Apa yang kulakukan ini hanyalah semata-mata demi persatuan Majapahit. Aku tidak menghendaki yang lain. Gajah Biru pantas berterima kasih padamu, Kamandanu. Sebenarnya bukan aku yang membebaskan Kakang Gajah Biru, Paman Lembusora. Gusti Prabulah yang telah berkenan membebaskannya. Bukankah demikian, Wuni? Benar, Paman Lembusora. Kami hanya bisa memohon, tapi keputusan berada di tangan Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu tidak mengizinkan, mana mungkin Kakang Gajah Biru dapat dibebaskan? Kalian jangan terlalu merendah begitu. Kalian sudah berani memohon kepada Gusti Prabu. Dan itu merupakan suatu sikap yang cukup berani dan cukup terpuji. Jika Arya Kamandanu tidak memohon agar Gajah Biru dibebaskan, maka kukira sampai saat ini dia masih akan tetap berada di dalam ruangan tahanan. Dan persoalan Gajah Biru pasti akan berlarut-larut dan mungkin dibekukan. Sudahlah, Gusti Lembusora. Sekarang Kakang Gajah Biru sudah bebas. Kami merasa gembira dan bahagia dapat berkumpul kembali. Dan kami tidak menginginkan hal-hal yang dapat membuat kami berpisah. Kasihan anak-anak kami yang masih kecil. Kau tidak perlu cemas, Nyi. Suamimu tidak akan memperoleh kesulitan lagi. Kami akan selalu mendampingi suamimu. Jika ada sesuatu yang kurang beres, cepat laporkan padaku. Dan kita semua akan memecahkan persoalan bersama-sama. Oh ya, sejak tadi aku tidak mendengar suara Demung Wira. Mengapa kau diam saja, Demung Wira? Ayolah kita ikut bergembira bersama Gajah Biru dan keluarganya. Sebenarnya saya masih memiliki ganjalan sedikit, Gusti Lembusora. Iya, saya heran mengapa Gusti Ramapati dan kaki tangannya sekarang sikapnya berubah. Saya khawatir justru hal itu ada udang di balik batunya. Seketika ruangan seram di depan rumah kediaman Gajah Biru menjadi senyap.
Kata-kata Demung Wira kedengaran aneh dalam suasana gembira itu. Dan Lembu Sora nampaknya kurang menyukai apa yang baru saja diucapkan orang kepercayaannya itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Seri ke-426 ini didukung oleh para pemain Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Eni Budiono sebagai Nyai Gajah Biru, Elias sebagai Gajah Biru, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ayo Kamandanu, kita harus segera menghadap Sang Prabu. Arya Kamandanu dan Sakawuni bergegas meninggalkan rumah kediaman Gajah Biru. Mereka melangkah menuju ke sebuah lorong, menyeberangi alun-alun utara, kemudian memasuki istana bagian tengah. Setelah melewati beberapa lorong, akhirnya mereka pun tiba di ruangan pribadi raja. Sang Prabu tengah duduk di atas sebuah kursi berukiran indah
dengan ditemani Sang Ramapati yang duduk di alas tikar pandan. Sang Prabu tersenyum begitu melihat kehadiran Arya Kamandanu dan Sakawuni. Ayo, masuklah Kamandanu. Masuklah Nini Sakawuni. Ayo, duduklah. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih, Gusti Prabu. Ayolah, jangan sungkan-sungkan. Aku sengaja memanggil kalian untuk menjamu kalian. Ayolah, kita minum-minum sambil berbincang-bincang. Ayolah, Paman Ramapati, tuangkan minuman untuk mereka. Baik, Gusti Prabu. Ayolah, Kamandanu. Ayo, Nini Sakawuni, minumlah. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana telah berkenan menjamu kalian, dan kalian harus menerimanya dengan baik. Terima kasih, Paman Ramapati. Ayo, Wuni. Arya Kamandanu dan Sakawuni memungut cangkir minuman dari tangan Ramapati, kemudian meneguknya sedikit demi sedikit. Sang Prabu ikut menemani mereka minum dengan cawan peraknya. Kalian tidak perlu terkejut mengapa aku tiba-tiba memanggil kalian menghadap pada malam-malam seperti ini. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Aku hanya sekedar ingin berbincang-bincang dengan dua orang pendekar tangguh yang dimiliki oleh Majapahit. Terima kasih, Gusti Prabu. Tapi rasanya kami berdua belumlah pantas menerima penghargaan seperti ini. Jangan begitu, Arya Kamandanu. Aku tidak ingin dikatakan sebagai seorang raja yang tidak bisa menghargai jasa-jasa para prajuritnya. Bukankah demikian, Paman Ramapati? Benar, Gusti. Menurut pendapat hamba, sudah sepantasnya Gusti Prabu memberikan perhatian khusus kepada mereka berdua ini. Sebab memang kenyataannya mereka berdua adalah orang yang sangat berjasa bagi pemerintah Majapahit. Aku ingin memberikan sebuah piagam penghargaan kepadamu, Kamandanu. Juga kepadamu, Nini Sakawuni. Selain itu juga, aku akan memberikan sejumlah uang kepada kalian berdua. Uang itu nanti bisa kalian pergunakan untuk apa saja. Terserah pada kalian. Ampun, Gusti Prabu. Janganlah hamba dimanjakan seperti ini. Hamba sudah merasa berkecukupan. Hamba mempunyai penghasilan yang cukup besar di Istana Majapahit ini. Benar, Gusti Prabu. Selama tinggal di Istana Majapahit, kami merasa tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Kalau begitu, baiklah. Tapi soal piagam penghargaan ini, kalian harus menerimanya. Sebab itu merupakan kenang-kenangan khusus dariku. Terima kasih, Gusti Prabu. Piagam penghargaan itu akan hamba simpan di dalam hati sanubari hamba untuk selama-lamanya. Bagus. Terima kasih atas sambutanmu ini, Kamandanu. Sekarang aku ingin bicara soal lain. Apa yang akan kubicarakan ini menyangkut pribadi kalian berdua. Tapi kalau misalnya kalian kurang menyukainya, aku pun tidak apa-apa. Soal apakah gerangan Sang Prabu? Kamandanu, kau adalah seorang pendekar sejati. Kau mempunyai kesaktian yang luar biasa. Dan kau adalah seorang laki-laki yang tegap, gagah, dan berwajah tampan. Sedangkan kau, Nini Sakawuni, kau adalah juga seorang wanita pendekar pilih tanding. Kau mempunyai wajah yang cukup cantik. Kukira kalian berdua bisa menjadi pasangan yang cocok sekali. Maksudku pasangan sebagai suami istri. Arya Kamandanu terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan Sang Prabu Kertarajasa. Demikian pula Sakawuni. Seketika mereka berdua menundukkan wajah ke lantai. Sang Prabu kemudian bangkit, dan sambil tersenyum, beliau meneruskan kata-katanya. Kalian tidak perlu gugup. Apa yang baru saja kukatakan hanyalah kesan-kesan yang kuperoleh dari kalian berdua. Menurut pendapatku, kalian berdua sangat serasi sekali jika menjadi suami istri. Bagaimana pendapatmu, Paman Ramapati? Hamba pun memperoleh kesan-kesan yang serupa, Gusti Prabu. Menurut hamba, mereka bisa menjadi pasangan yang sangat cocok. Laki-lakinya gagah perkasa, seorang pendekar pilih tanding, sementara wanitanya pun mempunyai wajah yang cukup cantik. Di samping itu, Nini Sakawuni adalah juga seorang pendekar.
Dan hampir semua prajurit-prajurit Majapahit kenal mereka berdua ini. Mereka selalu pergi bersama-sama, runtang-runtung dalam menjalankan tugas serta kewajiban negara. Hamba kira kesan-kesan yang baru saja Gusti Prabu sampaikan tidak berlebihan. Sudahlah Kamandanu dan kau Nini Sakawuni. Kalian tidak perlu gugup. Kalian tidak perlu menjadi bingung. Dan kalian tidak harus menghiraukan apa yang baru saja aku sampaikan. Tadi aku bicara hanya sekedar bicara. Kalian tidak perlu merasa terpengaruh oleh pembicaraanku. Ampun Gusti Prabu. Terima kasih atas perhatian Gusti Prabu terhadap kami berdua. Tapi maaf, beribu maaf Gusti Prabu. Sudahlah Kamandanu. Kau tidak perlu minta maaf. Apa yang baru saja aku katakan bukanlah perintah. Aku hanya akan ikut merasa senang dan bahagia jika kalian berdua bisa menjadi pasangan suami istri. Itu saja. Tapi dalam hal ini kukira kalian lebih mengerti. Kalian pastilah mempunyai persoalan-persoalan pribadi. Ampun Gusti Prabu. Memang demikianlah sesungguhnya. Kami mempunyai persoalan-persoalan pribadi. Terutama sekali Arya Kamandanu. Dia mempunyai persoalan keluarga yang sangat berat. Kalau begitu, baiklah. Lupakan saja semuanya. Sekarang marilah kita teruskan makan dan minum sambil berbincang-bincang. Ayo Kamandanu, ayo Sakawuni. Mari Paman Ramapati, kita minum-minum bersama. Terima kasih Gusti Prabu. Terima kasih atas jamuan kehormatan ini. Ayo Kamandanu. Baiklah. Aku akan menuangkan lagi secawan tuak yang sangat enak rasanya. Kau mau menambah satu cangkir lagi, Sakawuni? Terima kasih, Paman Ramapati. Setelah jamuan kehormatan itu selesai, Arya Kamandanu dan Sakawuni segera minta diri. Sang Prabu mengantarkan mereka sampai ke pintu ruang pribadi raja. Di tengah perjalanan, Arya Kamandanu banyak diam. Sakawuni menjadi gelisah dan tidak enak. Dan akhirnya gadis itu menghentikan langkah-langkahnya. Ada apa, Wuni? Mengapa kau berhenti? Ini sudah malam. Ayo kita segera pulang. Aku akan mengantarkanmu sampai ke rumah. Kenapa kau menjadi gugup, Kamandanu? Kau banyak diam. Kau banyak merenung. Aku menjadi tidak enak sendiri. Sudahlah, Wuni. Marilah kita lupakan saja malam ini. Kau kelihatan gelisah, Kamandanu. Bagaimana menurut pendapatmu, Wuni? Maksudku, pendapatmu mengenai kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Gusti Prabu. Pendapatku tentang hubungan kita ini? Iya. Barangkali hubungan kita terlalu akrab. Karena itu Gusti Prabu sampai mempunyai kesan begitu mendalam. Bagaimana pendapatmu? Ya, kita memang sahabat. Sudah sepantasnya kita berhubungan secara akrab. Tapi bukankah kita tidak pernah menyalahgunakan arti persahabatan kita ini? Kita tidak pernah melanggar tata susila dalam persahabatan. Kita selalu menjaga agar hubungan kita ini tetap murni sebagaimana hubungan dua orang sahabat. Kita tidak pernah menjurus ke arah yang lain, bukan? Iya. Sudahlah. Lupakan saja soal itu. Mari kita pulang. Mengantarkan Sakawuni sampai di depan pintu halaman rumah kediamannya. Rumah kediaman Sakawuni adalah juga rumah kediaman almarhum Banyak Kapuk ayahandanya. Setelah Sakawuni menutup pintu, Arya Kamandanu bergegas kembali ke rumahnya sendiri.
Malam itu dia kelihatan sangat gelisah. Dia tidak bisa langsung memejamkan matanya dan jatuh tertidur. Alangkah senangnya hatiku kalau bisa melihat kalian berdua bersatu padu sebagai pasangan suami istri. Nampaknya kalian berdua sangat cocok menjadi pasangan suami istri. Apakah ini sebuah amanat dari Sang Prabu? Barangkali memang demikianlah maksud beliau. Secara tidak langsung, beliau ingin menjodohkanku dengan Sakawuni. Tapi mungkinkah aku dan Sakawuni berkumpul dalam satu atap rumah sebagai suami istri? Apakah aku mencintai gadis itu? Rasanya tidak. Memang ada beberapa di antara wataknya yang sangat baik yang dapat mengambil hatiku. Tapi cinta bukanlah sederhana seperti itu. Terus terang, bagaimanapun juga aku masih belum bisa melupakan Meisin. Meisin, di manakah sebenarnya istriku itu berada sekarang ini? Di mana kau, Meisin? Sakawuni. Sakawuni. Barangkali aku hanya menaruh iba pada diri gadis itu. Dan rasa iba, rasa kasihan, bukanlah cinta sejati. Bagaimana ini? Aku menjadi gugup. Di satu pihak aku ingin menyenangkan hati Gusti Prabu Kertarajasa. Tapi di lain pihak aku mempunyai persoalan pribadi yang sangat berat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bukan hanya Arya Kamandanu yang gelisah di tempat pembaringannya, tapi juga Sakawuni mengalami hal yang sama. Gadis itu membalikkan tubuhnya ke kiri ataupun ke kanan, dan dia pun berangkat tidur dalam keadaan gelisah. Oh, apa sebenarnya maksud Gusti Prabu? Aku hanya bisa menduga-duga saja. Barangkali Gusti Prabu ingin menjodohkan diriku dengan Arya Kamandanu. Ya, terus terang aku masih bisa menyalakan kembali api cinta suciku padanya. Api cinta yang sudah berusaha aku padamkan itu pastilah dalam waktu singkat akan bergelora kembali. Tapi bagaimana dengan Arya Kamandanu? Kasihan dia. Aku tahu dia tidak mungkin mencintaiku. Dia masih merindukan istrinya, Kakak Meisin. Tidak, aku tidak boleh memikirkan kepentinganku sendiri. Aku harus mempunyai jiwa besar. Aku akan tetap mengalah. Bagaimanapun juga, Arya Kamandanu harus kembali kepada istrinya. Kau sendiri bagaimana, Kamandanu? Entahlah, Paman Lembusora. Saya belum bisa memutuskannya. Saya belum mampu berpikir jernih. Selama ini saya menganggap Sakawuni hanya sebagai seorang sahabat. Memang benar apa yang kau rasakan, Kamandanu. Kata-kata seorang raja suatu saat bisa menjadi sebuah amanat bagi kita. Dan perbuatan yang menyenangkan hati seorang raja adalah menjadi kewajiban para abdi. Sekarang semuanya kembali kepadamu, Kamandanu. Saya belum tahu apa yang harus saya lakukan, Paman Lembusora. Kau memang membutuhkan waktu untuk berpikir. Tapi menurut pendapatku, lebih baik kau ikuti saran Gusti Prabu. Kukira Sakawuni itu seorang gadis yang cukup baik. Dia bisa menjadi seorang istri yang baik dan setia bagimu. Arya Kamandanu terdiam mendengar perkataan Lembusora.
Sementara dalam benaknya berkecamuk segala macam pikiran yang datang simpang siur. Tentang kata-kata Sang Prabu, tentang Sakawuni, dan tentang Meisin. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Dalam seri ke-427 ini didukung oleh para pemain Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Idris Apandi sebagai Ramapati yang telah ditinggalkan ayah kandungnya. Malam itu dia pergi mengunjungi Lembu Sora di tempat kediamannya. Arya Kamandanu bermaksud minta penjelasan-penjelasan ataupun pertimbangan-pertimbangan sehubungan dengan amanat seorang raja kepada para abdinya. Iya. Bisa juga kau anggap kata-kata Sang Prabu itu sebagai suatu amanat, Kamandanu. Tapi bisa juga tidak. Hanya satu hal yang perlu kau ingat. Jika kau melaksanakan kata-kata Sang Prabu, itu berarti kau bisa menyenangkan hati seorang raja. Kau bisa membuat puas dan bangga hati Sang Prabu. Itu saja. Kalau misalnya saya tidak melaksanakannya, bagaimana Paman Lembu Sora? Itu tidak menjadi soal. Kalau memang kau keberatan,
karena alasan-alasan tertentu yang sifatnya pribadi. Tentu saja kau tidak perlu melaksanakannya. Tapi aku sebenarnya heran, Kamandanu. Aku melihat tidak ada kekurangan yang menyolok pada diri Sakawuni. Gadis itu cukup baik. Dia bisa menjadi seorang istri yang baik dan setia bagimu. Tapi saya tidak mencintainya, Paman Lembu Sora. Saya hanya menganggapnya sebagai seorang adik. Lagi pula saya sudah mempunyai seorang istri. Ya, kau sudah banyak bercerita tentang masalah-masalah pribadimu padaku. Dan aku, sebagai seorang yang lebih tua, hanya ingin menasihatkan saja. Semua ini demi kebaikanmu sendiri, Kamandanu. Demi kebahagiaan dan masa depanmu. Kau pernah bercerita tentang istrimu yang orang asing itu. Tapi sampai sekarang di mana dia tinggal, kau pun tidak pernah mengetahuinya. Dan kau juga sepertinya tidak berusaha untuk mencarinya. Karena selama ini saya disibukkan oleh tugas-tugas kenegaraan, Paman Lembu Sora. Saya memang tidak mempunyai kesempatan untuk mencari Mesin. Kalaupun kau mencarinya dengan susah payah, ibarat kau seberangi jurang ataupun kau lingkari gunung penanggungan, belum tentu kau akan berhasil. Sementara itu usiamu akan semakin bertambah tua. Ketahuilah, Kamandanu, sekarang ini sudah sepantasnya kau menggendong 3 orang anak. Dan kalau persoalan istrimu itu biarkan berlarut-larut, dan kau tidak berani mengambil keputusan, tidak berani mengambil jalan terobosan, kukira hal itu justru akan merugikan dirimu sendiri. Hal itu akan bisa menghambat pengabdianmu kepada Gusti Prabu dan kepada Majapahit. Entahlah, Paman Lembu Sora. Sekarang ini saya masih belum berani mengambil keputusan. Baiklah, kau memang membutuhkan waktu untuk berpikir. Jangan terburu-buru. Pikirkan dulu secara matang, dan lihatlah permasalahan dari segala sudutnya. Terima kasih, Paman Lembu Sora. Terima kasih atas pengertian-pengertiannya dan atas nasihat-nasihat Paman Lembu Sora. Kamandanu, tidakkah kau dengar suaraku? Kau Sakawuni? Ada apa? Sudah 2 kali aku mengunjungi rumahmu, tapi kau tidak ada. Apakah kau sengaja menjauhi aku, Kamandanu? Apakah kau sengaja menghindari aku? Jangan salah paham, Wuni. Kau adalah sahabatku yang terbaik. Aku tidak bermaksud menghindarimu. Ya, akhir-akhir ini aku sering merasa kesepian. Sudah banyak sekali pekerjaan yang kurampungkan. Tapi suatu saat hatiku terasa kosong. Kau sedang gelisah. Kulihat tubuhmu juga agak kurus sekarang. Terima kasih atas perhatianmu. Kau tidak perlu memikirkan kata-kata Sang Prabu. Barangkali beliau hanya ingin berbahasa basi di depan kita. Beliau tidak bersungguh-sungguh. Percayalah, Kamandanu, beliau tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak berpendapat begitu, Wuni. Kupikir Sang Prabu tidak sedang bercanda. Pastilah beliau mempunyai maksud-maksud tertentu, sehingga beliau ingin menjodohkan kita. Tapi semua itu kan tergantung kita sendiri. Kitalah yang akan menjalaninya. Tidak seorang pun berhak mencampuri urusan pribadi seseorang, sekalipun dia adalah seorang raja. Mungkin pendapatmu benar, Wuni. Tapi entahlah, aku tetap memperoleh kesan bahwa kata-kata Sang Prabu merupakan sebuah amanat bagi kita. Itu tidak mungkin. Perkawinan tidak mungkin dilangsungkan jika kedua mempelai tidak saling mencintai. Kalau hal ini dilanggar, maka bahtera rumah tangga pasangan suami istri itu nanti akan mudah rapuh, mudah diguncang oleh gelombang kehidupan. Ya, benar, Wuni. Pasangan suami istri memang harus saling mencintai. Karena hanya dengan dasar rasa cinta kasih, mereka berdua dapat membina pengertian bersama-sama. Mereka berdua dapat saling memahami dan saling mau mengorbankan diri untuk kebahagiaan pasangan hidupnya. Nah, kupikir kau sudah mengerti, Kamandanu. Karena itu kau tidak perlu gelisah. Lupakan saja kata-kata Sang Prabu. Kau harus kembali menenangkan pikiranmu dan memusatkan perhatian kepada tugas-tugasmu seperti biasanya. Itulah yang terpenting. Terima kasih atas nasihatmu, Wuni. Kadangkala aku
aku seringkali berlaku bodoh. Tidak Kamandanu. Kau bukannya bodoh. Kau hanya mudah tercekam oleh perasaanmu sendiri. Ada apa Kamandanu? Mengapa kau memandangku dengan cara begitu? Kau membuatku menjadi gugup. Sudahlah Kamandanu. Sudah, jangan membuatku menjadi gugup. Buni, sebenarnya aku kasihan padamu. Ya, kita sudah lama saling mengenal. Dan bahkan aku sudah seringkali berhutang budi padamu. Ya, kadangkala aku mempunyai pikiran lain. Entah apa namanya, tapi kadangkala aku mempunyai pikiran lain, Buni. Apa yang kau pikirkan, Kamandanu? Mungkin apa yang dikatakan Paman Lembusora benar. Kau adalah seorang gadis yang cukup baik. Kau pasti bisa menjadi seorang istri yang baik dan setia. Maafkan aku, Buni. Kadangkala aku mempunyai pikiran, bagaimana kalau sekiranya aku menuruti kata-kata Gusti Prabu? Jangan terlalu cengeng. Jadilah laki-laki yang tegar dan perkasa. Perkawinan adalah persoalan yang sangat rumit. Sekalipun aku pernah menjadi gadis liar, gadis jalanan, gadis yang malang melintang dalam dunia kekerasan, tapi dalam hal perkawinan, aku mempunyai sikap yang tegas. Aku sangat menghargai lembaga sebuah perkawinan, sama seperti halnya aku menghargai harkatku sebagai wanita. Sudahlah Kamandanu, lupakan saja kata-kata Sang Prabu. Jodoh bukan manusia yang mengaturnya, melainkan yang Maha Kuasa yang menentukan. Nah, Kamandanu, kau adalah sahabatku, dan aku tetap ingin bersahabat denganmu, tanpa dicemari oleh niat-niat yang kurang baik. Aku ingin persahabatan kita menjadi suci dan murni. Benar. Apa yang baru saja kau katakan adalah benar, Rawedeng. Kita kecewa. Tugas menumpas kaum perusuh yang telah dengan baik diselesaikan oleh Arya Kamandanu dan Sakawuni merupakan pukulan telak bagi kelompok kita. Kita benar-benar telah kecewa. Tapi kita harus pandai memendam rasa kekecewaan kita ini, Rawedeng. Janganlah rasa kecewa itu diumbar kemana-mana, sehingga dengan begitu orang lain akan mudah menebak isi hati kita. Baik, Gusti Ramapati. Kami akan menuruti dan menjalankan segala petuah Gusti Ramapati. Ini demi masa depan kita semua. Masa depan kelompok kita di Istana Majapahit ini. Sampai saat ini, Sang Prabu sendiri tidak menaruh kecurigaan apa-apa. Beliau tetap menaruh kepercayaan yang besar terhadapku. Dan aku harus pandai-pandai memanfaatkan kepercayaan Sang Prabu. Karena itu kita harus pintar bermain sandiwara. Kita harus pintar bermuka-muka manis, mengeluarkan kata-kata yang sopan dan penuh tata krama, dan pandai menahan diri di depan siapa saja. Dengan begitu, tidak akan ada seorang pun yang mampu menjajaki apa saja yang menjadi rencana kita. Ampun Gusti Ramapati. Hamba kira apa yang baru saja Gusti sampaikan adalah langkah-langkah yang sangat baik. Dan kami percaya Gusti Ramapati pandai membaca suasana. Oh, tentu, sudah tentu. Aku mempunyai banyak pengalaman dalam hal-hal seperti ini. Bukan 1 tahun, 2 tahun aku menjadi pengawak sebuah praja. Semenjak kalian berempat ini masih ingusan, Sang Ramapati sudah duduk menjabat penggawa istana Singasari.
Karena itu kalian tidak usah meragukan kemampuanku. Nah, Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan Korapanya, kalian berempat jangan sampai terjeblos dalam suatu tindakan yang bodoh, yang akhirnya akan merugikan kita sendiri. Sekarang aku ingin tahu, bagaimana pendapatmu tentang Arya Kamandanu dan Sakawuni? Mereka adalah dua orang pendekar yang cukup tangguh, Gusti Ramapati. Sang Prabu mengusulkan agar Arya Kamandanu mengawini gadis itu. Tapi nampaknya mereka berdua mempunyai masalah-masalah pribadi. Aku pernah mendengar berita bahwa Arya Kamandanu itu sudah mempunyai istri, dan istrinya sampai sekarang hilang tak tentu rimbanya. Konon menurut kabar, istrinya adalah wanita keturunan asing, Gusti. Ya, benar, Rayuyu. Istrinya itu bernama Meisin. Dia seorang wanita keturunan bangsa Mongolia. Konon beritanya Arya Kamandanu sangat mencintai istrinya itu. Coba kalian tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ingin kuperlihatkan pada kalian. Nah, inilah. Perhatikanlah baik-baik gambar ini. Gambar siapakah ini, Gusti Ramapati? Aku telah mengumpulkan data-data yang cukup banyak tentang istri Arya Kamandanu. Tentang wanita yang bernama Meisin. Dan aku telah menyuruh seorang pelukis untuk menggambarnya di atas daun lontar ini. Coba perhatikanlah wajahnya, juga rambut serta potongan badannya. Kukira wanita yang bernama Meisin itu mempunyai tinggi badan lebih di atas rata-rata wanita bangsa kita. Juga kulitnya sangat menyolok. Kulitnya putih bagaikan air susu. Bagaimana? Apakah kalian dapat mengamatinya dengan cukup baik? Iya. Hamba kira gambaran ini cukup jelas, Gusti Ramapati. Sekarang apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Kau Rawedeng dan kau Rayuyu, kalian berdua kutugaskan mencari wanita yang bernama Meisin ini. Carilah dia sampai ketemu. Kukira di pesisir pantai Jawa di bagian timur ini banyak sekali dihuni oleh golongan bangsa asing. Mereka termasuk golongan Meleca. Kalau memang wanita yang bernama Meisin itu masih hidup, kalau tidak salah, setelah menyeberangi bukit kecil di depan itu, kita sudah tiba di pesisir Pulau Jawa bagian timur, Rayuyu. Benar, Rawedeng. Sekarang apa rencanamu? Lebih baik kita menyebar. Ambillah 100 orang prajurit dan bergeraklah ke arah selatan. Sementara aku akan menggiring dari sebelah utara. Kita nanti akan bertemu di Pantai Tuban. Sementara Rayuyu bergerak ke arah selatan. Berhari-hari mereka meneliti kampung demi kampung, desa-desa nelayan di hampir seluruh pesisir Pulau Jawa Timur. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Rawedeng dan Rayuyu dapat menemukan Meisin? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Dalam seri ke-428 ini didukung oleh para pemain Suherman sebagai Tabib Wong, Eli Ermawati sebagai Meisin, Yanuar sebagai Ratanca, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat kadangkala menyisir tepian hutan pantai, dan tak segan-segannya mereka menghampiri lurah-lurah desa untuk meminta keterangan. Bagaimana Nona Meisin? Apakah Nona kerasan tinggal di desa pantai ini? Ya, tempat ini memang sangat sunyi, jauh dari keramaian kota. Tapi kita tidak kekurangan apa-apa, Bapak Wong. Rasanya hidup di tempat seperti ini lebih tenang dan damai. Iya. Ratanca, apakah kau sudah ngantuk? Saya lelah, Bapak Wong. Seharian saya menemani kakak Meisin meramu obat-obatan. Iya. Kalau begitu, tidurlah. Dan Nona Meisin, kalau Nona Meisin sudah mengantuk, silakan tidur. Saya belum mengantuk, Bapak Wong. Kalau Bapak Wong tidak keberatan,
Saya masih ingin berbincang-bincang tentang ilmu pengobatan. Kalau begitu, marilah kita teruskan lagi pembicaraan. Nampaknya Nona Mesin sangat berminat mempelajari ilmu pengobatan. Kakak Mesin sudah pandai sekali meramu obat-obatan, Bapak Wong. Oh iya. Dan Kakak Mesin bekerja dengan telaten sekali. Kau masih lebih berpengalaman dibanding denganku, Ratanja. Kau lebih pandai meramu obat-obatan. Saya hanya tahu meramu obat-obatan yang sederhana saja, Kakak Mesin. Saya pun demikian. Saya belum bisa meramu obat-obatan untuk penyakit yang tergolong berat. Oh ya, apakah Bapak Wong jadi akan pergi? Itu sudah kewajiban saya, Nona Mesin. Kewajiban seorang tabib. Ini sudah merupakan panggilan hidup saya. Jadi saya tidak boleh melanggar apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang bersangkut paut dengan dunia ketabiban. Menjadi seorang tabib tidak mudah, Nona Mesin. Kadangkala kita terpaksa menelan perasaan pahit. Apakah ada di antara mereka yang berobat kepada Bapak Wong tidak dapat sembuh? Tugas seorang tabib hanyalah berusaha menyembuhkan si sakit, Nona Mesin. Soal sembuh atau tidak, itu tergantung dari izin yang maha kuasa. Seorang tabib hanyalah sebagai perantara saja. Kalau misalnya suatu saat nanti Nona benar-benar sudah menjadi tabib, Nona akan menemui berbagai macam masalah. Tapi sepertinya menarik sekali untuk bekerja di bidang ketabiban, Bapak Wong. Semula saya tidak tertarik. Lama-kelamaan, setelah saya seringkali berbincang-bincang dengan Bapak Wong, dan setelah sedikit banyak saya mempelajari dunia ilmu pengobatan, akhirnya saya menjadi sangat tertarik. Saya bahkan sekarang berani berkata, untuk mengisi sisa hidup saya ini, saya ingin menjadi seorang tabib. Nona perlu berpikir lebih masa lagi, Nona. Iya, barangkali saya memang harus berpikir lebih jauh, Bapak Wong. Tapi rasa-rasanya panggilan menjadi tabib itu semakin nyata. Panggilan itu makin lama makin kuat. Berusaha mengetuk pintu hati saya yang selama ini tertutup oleh pengalaman-pengalaman pahit. Bapak Wong, alangkah bahagianya saya kalau suatu ketika nanti berhasil menjadi seorang tabib. Saya akan persembahkan ilmu ketabiban saya untuk menolong sesama hidup. Saya akan berusaha mengamalkan ilmu saya di tengah-tengah masyarakat luas. Dan saya akan setia kepada sumpah serta ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang tabib. Ya, selama ini saya dapat mengambil contoh dari sikap Bapak Wong. Setiap kali menghadapi si sakit, Bapak Wong tidak pernah pandang bulu. Bapak Wong tidak pernah berpikir panjang lebar dan jelimet. Bapak Wong hanya ingin menolong si sakit. Menurut pendapat saya, tugas itu tugas mulia. Tugas itu mempunyai nilai yang sangat luhur, Bapak Wong. Nona Mesin, setiap orang mempunyai panggilan hidupnya sendiri-sendiri. Bukan hanya seorang tabib yang dapat digolongkan mengemban tugas hidup mulia. Ada banyak pembidangan dalam ilmu keduniawian ini, Nona. Seorang prajurit juga mengemban tugas hidup mulia. Seorang pedagang demikian pula. Seorang raja pun mengemban tugas hidup mulia. Seorang pemahat, pelukis, seorang guru, bahkan seorang paricara atau pelayan mempunyai tugas hidup yang mulia. Asal semua itu dikerjakan tanpa pamrih. Asal semua itu dikerjakan dengan pedoman sepi ing pamrih, rami ing gawi. Ungkapan ini pernah saya dengar dari orang tua yang dianggap sebagai sesepuh desa Pasuruan 1. Sepi ing pamrih, rami ing gawi. Artinya, orang yang bekerja tanpa didasari oleh pamrih apapun juga. Dia persembahkan pekerjaannya itu kepada masyarakat tanpa menuntut imbalan tertentu. Dan dia bekerja dengan tekun serta bersungguh-sungguh, Nona. Benar, Bapak Wong. Kalau misalnya semua orang bekerja dengan sungguh-sungguh dalam memenuhi panggilan hidupnya, saya kira dunia ini akan segera menjadi suatu tempat yang sangat nyaman untuk dihuni. Dunia yang tidak gersang,
melainkan dunia yang sangat indah dan penuh jiwa perdamaian. Benar, Nona Mesin. Saya setuju sekali dengan pendapat seperti itu. Nah, Nona Mesin, saya akan pergi sebentar. Tapi Bapak Wong, bukankah Bapak Wong sekarang ini sedang tidak enak badan? Apakah tidak bisa ditunda besok pagi, Bapak Wong? Ini panggilan kewajiban, Nona Mesin. Saya harus berangkat. Apakah saya sedang dalam keadaan tidak enak badan? Ataukah sedang ada angin ribut? Sedang ada hujan badai? Setiap kali ada seseorang memanggil untuk minta pertolongan, maka saya harus segera datang. Saya sudah terbiasa sekali dengan pekerjaan ini, Nona Mesin. Kalau begitu, baiklah Bapak Wong. Bahwa di rumah kepala desa ada banyak prajurit-prajurit Majapahit. Katanya mereka sedang mencari seorang wanita yang bernama Mesin. Jangan-jangan kau yang dicari, Kakak Mesin. Lihatlah selebaran ini. Lihatlah gambar yang ada di dalam selebaran daun lontar ini. Coba, aku mau lihat. Ratanca mengulurkan selebaran daun lontar kepada Mesin. Kemudian Mesin membuka gulungan selebaran itu perlahan-lahan. Dan dia melihat gambar seorang wanita keturunan asing terpampang di dalamnya. Apakah gambar itu gambar Kakak Mesin? Bukan, Ratanca. Ini bukan gambarku. Jelas ini gambar wanita lain, bukan aku. Tapi katanya prajurit-prajurit Majapahit itu mencari Kakak Mesin. Dia mencari seorang wanita asing yang bernama Mesin. Begitu saya dengar dari orang-orang. Kemudian kepala desa menunjukkan gambar ini kepada warga desa yang lain. Mereka melihat satu persatu. Tapi rupanya mereka tidak ada yang mengenalimu, Kakak Mesin. Tentu saja, kecuali aku. Kau ini bicara soal apa, Ratanca? Jelas gambar ini bukanlah gambarku. Barangkali kalau mereka mencari wanita yang bernama Mesin, itu adalah nama wanita yang lain. Mungkin sekali wanita yang bernama Mesin jumlahnya cukup banyak. Dan lagi, mengapa mereka harus mencari-cari aku? Aku sama sekali tidak merasa mempunyai hubungan apa-apa dengan prajurit-prajurit Majapahit. Sudahlah, Ratanca. Lupakan saja soal ini. Kalau ada warga desa yang menanyakan kepadamu perihal aku, jawab saja tidak tahu. Tapi bagaimana nanti kalau mereka bertanya kepada Bapak Wong? Bapak Wong lebih tahu. Bapak Wong akan menjawab dengan bijaksana. Nah, Ratanca, marilah kita teruskan pekerjaan kita yang tertunda. Kita harus mencari beberapa jenis daun lagi untuk meramu obat. Ayolah, Ratanca, ambil keranjang itu. Kita menyusuri sungai kecil ini, dan kita sudah harus memperoleh daun-daunan itu sebelum sore nanti. Saya benar-benar terharu. Dengan apa saya nanti harus membalas budi baik Bapak Wong? Saya tidak mempunyai apa-apa lagi di dunia ini, kecuali diri saya yang tidak berharga ini, Bapak Wong. Jangan begitu, Nona Mesin. Nona tidak perlu berpikir berat-berat. Hadapilah hidup ini dengan perasaan ringan. Janganlah Nona biasa membebani hidup dengan perasaan yang berat-berat. Nanti akan benar-benar menjadi berat, Nona. Percayalah, saya akan melindungi Nona. Tapi bagaimana dengan Ratanca? Anak itu harus diberitahu. Dia sudah berjanji kepada saya, Bapak Wong, bahwa dia tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang kehadiran saya di pondok Bapak Wong ini. Oh, syukurlah kalau begitu. Nah, Nona Mesin, saya lihat Nona sudah merasa sangat lelah. Silakan tidur, Nona. Baik, Bapak Wong. Saya mulai mengantuk. Selamat malam, Bapak Wong. Selamat malam. Mungkinkah tidak seorang pun warga negara yang baik yang akan memandang rendah pada lembaga perkawinan? Bagaimana pendapatmu, Kamandanu? 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 Apakah kau tidak dengar? Apa, Buni? Loh, kok malah melamun terus? Paman Lembusora minta pendapatmu tentang lembaga perkawinan.
Apakah kau setuju bahwa lembaga ini dipandang sebagai sebuah wadah yang disucikan di tengah-tengah masyarakat? Tentu saja aku setuju, Wuni. Saya setuju, Paman Lembusora. Kita harus menghormati lembaga perkawinan. Tapi menurut saya, jika ada seorang laki-laki dan wanita yang ingin kawin, maka di antara keduanya harus lebih dulu diikat oleh perasaan cinta. Iya, itu juga benar, tapi tidak seluruhnya. Maksud Paman Lembusora? Kalau Nini Sakawuni tidak percaya, tanyakan saja langsung pada wanita setengah tua yang sekarang ini duduk di sebelah saya. Coba tanyakan kepada Nyai Sora. Tanyakan apakah dulu Nyai Sora pernah mencintai laki-laki yang bernama Lembusora. Maaf Nyai Sora. Bagaimana pendapat Nyai Sora? Wah, bagaimana ya Nini? Sekarang ini saya sudah semakin tua. Sebenarnya sudah tidak pantas lagi ikut bicara soal-soal seperti ini. Tapi ya sadar untuk tambah-tambah pengalaman. Ya, baiklah, saya akan menjawab. Memang sebenarnya... Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.